Selamat pagi anak-anak kelas 3A dan kelas 3B yang Ibu kasih. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan materi matematika tema 6 subtema 4. Tujuan pembelajaran: 1. Anak-anak dapat memahami pengertian dari keliling dan luas. 2. Anak-anak dapat mengenal dan memahami satuan tidak baku, keliling dan luas pada benda. 3. Anak-anak dapat menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan petak satuan. 4. Anak-anak dapat membuat gambar bentuk bangun datar yang luasnya telah diketahui menggunakan petak satuan. Coba anak-anak perhatikan, mengenal keliling dan luas pada benda. 1. Banyak benda-benda di sekitar kita yang permukaannya berbentuk bangun datar. 2. Setiap benda di sekitar kita itu pasti memiliki keliling dan luas. 3. Keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. 4. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Anak-anak perhatikan, satuan tidak baku, keliling dan luas pada benda. 1. Anak-anak perhatikan, benda-benda tersebut dapat dihitung keliling dan luasnya dengan menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. 2. Pengukuran keliling dan luas dengan satuan tidak baku dapat memberikan hasil berbeda jika dilakukan oleh orang yang berbeda. 3. Hal tersebut dapat terjadi karena satuan tidak baku yang digunakan seseorang dapat berbeda dengan orang lain. 4. Satuan tidak baku dapat digunakan pada pengukuran keliling adalah potongan gigi, pensil, klip kertas, dan lain-lain. Baik anak-anak, perhatikan contoh. Susi mengukur keliling meja menggunakan pensil. Didapatkan keliling tersebut menjadi 14 pensil. Sedangkan Reni mengukur keliling menggunakan penghapus. Didapatkan keliling meja tersebut 20 penghapus. Maka pengukuran keliling dan luas menggunakan satuan tidak baku hasilnya tidak akan sama satu orang dengan orang yang lainnya. Baik anak-anak perhatikan, menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan petak satuan. Nah, anak-anak perhatikan. 1. Keliling dan luas bangun datar dapat ditentukan dengan satuan tidak baku petak satuan. 2. Contoh bangun datar adalah bentuk persegi atau persegi panjang pada permukaan panel surya, buku, papan tulis, dan lain-lain.
Nah, anak-anak perhatikan. Menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan petak satuan. Untuk menentukan keliling, menggunakan petak satuan pada bangun datar. Perhatikan contoh berikut. Ingat, keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Coba perhatikan gambar. Nah, di sini anak-anak bisa hitung sendiri. Baik. Nah, di sini jumlahnya ada 16. Ya, dari nomor 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya, yaitu ada 16. Baik, anak-anak. Jadi keliling sama dengan 16 petak satuan. Nah, anak-anak, untuk menentukan luas menggunakan petak satuan pada bangun datar, perhatikan contoh berikut. Ingat, luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Nah, di sini perhatikan. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan kotak 15. Perhatikan. Luas persegi panjang sama dengan 15 petak satuan. Nah, anak-anak perhatikan. Di sini ada gambar. Di sini dari nomor 1, 2, 3, sampai dengan 9. Luas persegi sama dengan 9 petak satuan. Nah, anak-anak, menghitung luas bangun datar dengan petak satuan. Perhatikan anak-anak contoh berikut. Nah, 1. Berapa petak satuan luas kamar Komang pada gambar di bawah ini? Coba perhatikan. Ya. Diketahui kotak penuh itu 1 petak satuan. Yang ini, coba perhatikan, ini kan dibagi 2. Ini setengah petak satuan. Nah, setengah ditambah setengah sama dengan 1. Jadi, perhatikan gambarnya. Luas kamar Komang pada Dena adalah, tadi kan ada yang setengah-setengahnya, yang utuhnya 1, 1, 1 ya. Setelah dihitung, setengah tambah setengah cuma 1. Jadi, luas kamar Komang pada Dena adalah 15 petak satuan. Baik, anak-anak perhatikan contoh yang kedua berikut ini. Nah, 2. Berapa petak satuan luas pada gambar di bawah ini? Nah, diketahui. Coba perhatikan. Yang utuhnya 1 petak satuan. Yang ini setengah. Setengah ditambah setengah sama dengan 1. Jadi, ayo perhatikan. Luas gambar tersebut adalah, anak-anak bisa kan gabungkan setengah-setengahnya ada 4 jadi 2 ya. Yang utuhnya ada 4. Jadi, luas gambar tersebut adalah 6 petak satuan. Nah, anak-anak, membuat gambar bentuk bangun datar yang luasnya telah diketahui menggunakan petak satuan. Kita dapat menentukan luas satuan bentuk bangun datar dengan menghitung banyak petak satuan. Sebaliknya, jika diketahui luas atau banyak petak satuannya, maka kita dapat menggambar bentuk bangun datar yang sesuai pada petak-petak satuan. Nah, perhatikan contoh berikut anak-anak. Gambarkan sebuah bentuk bangun datar dengan luas 5 petak satuan. Nah, untuk penyelesaiannya anak-anak perhatikan. 1. Bentuk bangun datar yang memiliki luas 5 petak satuan terdapat beberapa
kemungkinan. 2. Gambar berikut merupakan beberapa contoh dari bangun datar yang memiliki luas 5 petak satuan. Nah, dari 5 petak ya anak-anak nih bentuknya. Iya. Lalu contoh berikutnya. Nih anak-anak. Iya. Sudah paham? Nah ini contoh yang ketiga. Baik anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak dapat memahaminya ya anak-anak. Baik, Ibu akan memberikan tugas ya anak-anak, yaitu tugasnya mengerjakan dari buku tematik kelas 3 tema 6. 1. Kerjakan dari halaman 159 sampai dengan halaman 160. 2. Kerjakan dari halaman 171 sampai dengan halaman 172. Ayo berlatih. 3. Kerjakan dari halaman 186 sampai dengan halaman 188. Ayo berlatih. 4. Kerjakan dari halaman 92. Perhatikan gambar berikut sampai dengan halaman 195. Demikian anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat belajar, Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak.